Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang tenaga kerja. Mungkin teman-teman semuanya sudah sering ya mendengar tentang tenaga kerja. Tapi tahu nggak sih teman-teman tentang pengertian tenaga kerja itu sendiri? Tenaga kerja merupakan daya kerja fisik maupun mental yang merupakan sumbangsi manusia untuk menghasilkan produk, baik itu barang maupun jasa. Tenaga kerja merupakan elemen terpenting di suatu entitas, baik itu jasa, dagang, maupun faktur. Walaupun di revolusi 4.0 ini sudah banyak yang menggunakan AI atau Artificial Intelligence, tetapi tetap menggunakan tenaga kerja sebagai pengoperasi AI tersendiri. Untuk mengapresiasi kerja dari tenaga kerja itu, maka perusahaan membayarkan upah yang dibayarkan teratur maupun tidak teratur. Dan karena hal inilah, maka entitas merasa perlu untuk menyusun ramalan tentang berapa upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja di periode mendatang, sehingga disusunlah anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja ini sendiri merupakan anggaran yang berisi rencana yang merincikan tentang berapa upah yang akan dibayarkan entitas kepada tenaga kerja langsung untuk periode ke depan. Anggaran tenaga kerja ini sendiri merincikan tentang berapa sih waktu yang digunakan untuk menyelesaikan satu produk dan juga berapa sih tarif upah dari tenaga kerja ini ketika dia sudah menyelesaikan satu produk dan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan produksi itu sendiri. Nah, hal-hal yang sudah dirincikan di dalam anggaran tenaga kerja juga harus disesuaikan dengan jenis produk dan departemen tenaga kerja itu sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama yaitu tenaga kerja langsung, merupakan tenaga kerja yang secara langsung berhubungan dengan proses produksi. Karakteristik tenaga kerja langsung ini ada 3. Yang pertama yaitu besar kecilnya biaya dihubungkan secara langsung ke dalam tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya merupakan biaya variabel. Yang ketiga, kegiatan tenaga kerja dapat dihubungkan langsung ke produk akhir untuk penentuan harga pokok. Yang kedua yaitu tenaga kerja tidak langsung, merupakan tenaga kerja yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. Karakteristiknya ada 3 juga. Yang pertama yaitu besar kecilnya biaya berhubungan secara tidak langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya dikategorikan ke dalam biaya semi variabel. Yang ketiga, tempat kerjanya tidak hanya di dalam pabrik, melainkan di luar pabrik juga. Nah, selanjutnya yaitu manfaat anggaran tenaga kerja. Yang pertama, penggunaan tenaga kerja dan biaya tenaga kerja lebih efisien karena telah dianggarkan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya, harga pokok barang dapat dihitung secara tepat, dan yang terakhir, sebagai alat untuk pengawasan biaya tenaga kerja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja adalah yang pertama, kebutuhan tenaga kerja, yang kedua, pencarian atau penariakan tenaga kerja, yang ketiga, latihan bagi tenaga kerja baru, yang keempat, evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja, yang kelima, gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja, yang terakhir, pengawasan tenaga kerja. Berbagai cara dilakukan oleh perusahaan untuk mencari dan mendapatkan tenaga kerja yang baik dan terampil, yang cocok untuk di bidang pekerjaannya. Tenaga kerja yang tidak mempunyai keterampilan khusus pada umumnya mudah dicari di Indonesia. Namun, untuk mendapatkan tenaga kerja yang baik pada salah satu bidang khusus, seperti tenaga teknis dan manajerial, harus diperoleh secara khusus pula. Untuk itu, para perusahaan tidak segan-segan untuk menyediakan seperti gaji yang besar dan fasilitas yang lengkap.
Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam tenaga kerja. Macam-macam tenaga kerja terdiri atas 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah suatu tenaga kerja yang telah mendapatkan pendidikan terlebih dahulu sebelum ia bekerja. Contohnya seperti guru, dosen, dokter, profesor, polisi, dan lain sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja terampil atau terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang telah mendapatkan pelatihan khusus di bidangnya masing-masing sebelum ia melakukan pekerjaan, seperti melakukan kursus dan jenisnya. Contohnya seperti pilot, sopir, pemain sepak bola, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang kasar karena ia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya dalam melakukan pekerjaan. Contohnya seperti buruh bangunan, kuli bangunan, pembantu rumah tangga, tukang becak, dan lain sebagainya. Nah, dalam menyusun anggaran tenaga kerja ini, untuk memudahkannya ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu harus adanya manning table. Manning table itu sendiri adalah daftar kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk masing-masing tingkatannya, di mana merincikan yang pertama jenis atau kualitas dari tenaga kerja itu sendiri untuk masing-masing tingkatannya. Nah, yang kedua itu adanya jumlah dari tenaga kerja yang dibutuhkan per tingkatan. Yang ketiga yaitu bagian-bagian yang membutuhkan tenaga kerja itu sendiri. Misalnya di pabrik tekstil dibutuhkan 2 orang tenaga kerja untuk bagian pemotongan kain. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah melakukan standar tenaga kerja, lalu menghitung jam tenaga kerja langsung yang ada pada satu jenis produk yang dihasilkan ataupun suatu departemen. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran tenaga kerja. Yang pertama adalah penyusunan jam kerja langsung. Pada penyusunan jam kerja langsung ini, waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh buruh untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Pada penyusunan ini ada 4 pendekatan digunakan dalam perencanaan standar waktu tenaga kerja. Yang pertama adalah studi waktu dan gerakan. Pada poin ini dapat memberikan informasi dan yang dapat dipercaya tentang waktu tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menunjukkan setiap operasi tertentu. Yang kedua adalah biaya standar. Pada biaya standar ini, jika sistem akuntansi biaya standar digunakan atau analisis yang sama dari kebutuhan jam kinerja langsung per unit produksi biasanya dibuat. Yang ketiga adalah perkiraan langsung oleh penyedia. Dalam hal ini, manajer harus membuat peraturan mendasar. Yang pertama adalah tentang pertimbangan. Yang kedua adalah tentang kinerja departemen yang baru. Yang ketiga adalah bantuan dan tingkat manajemen atasannya. Yang keempat adalah bentuk proses standar teknisi. Yang keempat adalah penerimaan secara standar oleh kelompok staf. Pada ini, ketetapan metode ini tergantung apakah catatan biaya keseragaman proses produksi dari periode ke periodenya baik. Baiklah, yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Pada biaya tenaga kerja langsung ini merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja yang meliputi yang pertama adalah jenis barang yang akan diproduksi, yang kedua adalah jumlah barang yang akan diproduksi, yang ketiga adalah proses yang meliputi dalam proses produksi satu unit produk, yang keempat adalah jumlah waktu yang dibutuhkan dalam memproduksi satu unit produk, yang kelima adalah kapan dimulainya memproduksi produk tersebut. Baiklah, itulah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.